Nah, ini kandang terakhir nih. Oke, wah. Tapi rada nunduk ya, karena saya bikin pemborongnya kurang bener nih. Nah, ini kandang-kandang ini ada isinya, cuman kebanyakan sih Lewisi semua. Oh, di sini indukan ya? Indukan Lewisi. Indukan Lewisi di sini. Wah, gila-gila. Ini nih si Blue. Ini si Blue. Aduh. Coba. Nah, tuh. Oh, ini apa? Ini Lewisi. Lewisi? Sini. Nggak hybrid ya? Lewisi aja? Lewisi tuh biru kepalanya. Cuman ini lagi kotor sih. Ini dia ini nggak sih? Friendly nggak sih? Friendly. Cuman kotor. Ya karena namanya kandang indukan ya ada pasir. Iya sih pasti tuh dia banyak pasir. Gila. Hai. Aduh, dia kayaknya sensitif. Enggak, baik dia baik. Tuh, tapi ini iya bener. Ini kalau dia udah shading tuh pasti kelihatan warna aslinya tuh. Kelihatan keren banget. Ini yang betinanya. Ini betinanya. Jantannya ini si Blue. Jantannya udah ke atas gitu, kayak pengen dipanggil gitu. Wah. Tuh. Keren banget. Tara. Ini sih kenapa saya suka banget sama si Lewis itu, ini sangar banget sih. Iya benar. Jadi pipi-pipinya tuh tanduk-tanduknya kalau Rhino kan cuma di sini ya. Iya betul. Kalau dia di pinggir-pinggir makin tua tuh makin panjang. Ini tuh kayak dinosaurus banget nggak sih? Iya. Iya kan? Aduh terus dia chill banget gitu, dipegang-pegang tuh kayak oke, gitu deh gitu. Oh my god. Nah, masih banyak sih jenisnya. Ini Lewisi ya. Kandang pertama, ini udah produksi yang tadi anaknya tuh. Oh, yang tadi di depan situ anak-anakan ini. Ini udah menghasilkan. Ini juga Lewisi betina. Oke. Ini Lewisi betina. Lewisi betinanya sama lah kayak tadi. Ya, kayak tadi. Kadang kita gilir, jadi enak tuh si Blue, istrinya banyak. Digilir lagi. Diaturin lagi digilirnya. Cuman saya nggak berani gabungin, kenapa? Kemarin saya coba gabungin betinanya, jadi mereka tuh ntar ada strukturnya. Jadi betina yang lebih kuat pasti ngebully yang lebih yang lebih lemahnya. Iya, jadi kadang tuh mereka menyerangnya jari, ngigitnya jari, cet, jari teman-temannya diputusin. Ada yang udah jarinya putus. Makanya jadi betinanya saya pisahin satu-satu, jadi si Blue-nya aja saya pindah-pindahin. Oh, oke. Jadi pas musim kawin, terus jadi sama Koko dipindah-pindahin, digilir lah. Digilir. Gila. Enak banget tuh si jantan. Rumahnya beda-beda gitu. Ini Lewisi juga. Ini Lewisi hybrid sama Rhino tuh. Ini yang paling gede sih di antaranya. Kayaknya jantan. Lewisi X Rhino. Nah, ini Black Cayman. Oh, ini Cayman juga. Ada juga. Wow. Black Cayman sama Lewisi tuh mirip-mirip, cuma bedanya dia nggak biru aja. Hai. Sudah ngeliatin kayak apa sih gitu deh. Nah, ini Lewisi juga, betina juga, tuh biru-biru semua kan? Tapi ini berarti satu kandang satu kok. Satu. Oke. Sebenarnya bisa digabungin, cuman saya nggak tega. Iya ya walaupun buat indukan lah ya. Iya, tapi kalau kita lihat mereka udah minusnya parah gitu kan, sayang juga. Sayang juga. Terus kasihan juga nggak sih? Nah, ini laser. Nah, ini yang pahit. Oh, yang pahit tuh ada indukannya juga. Ada. Tuh, itu hampir putih semua kan sebadan-badan. Iya betul. Itu yang putih semua. Nah, kalau yang pahitnya sedikit, kayak yang putihnya dikit kayak gitu tuh. Iya, yang ujung itu kan. Oke. Ini mereka agak takut ya karakternya ya. Maksudnya mereka ketakutan gitu. Yang ini kurang jampi lah, jampi. Oke, padahal udah gede ya. Udah gede, cuman jampi. Oke. Nah, ini dijatuh, buset. Ini anak-anakan T+. Red T+. Gila. Kalau yang T+ gini berapa sih kok? T+ sekarang babyannya saya jual 4,5 juta 5 juta ya. 4,5 juta sampai 5 juta. Oke, siap. Aduh. Ini apa ya? Oh, ini Blue juga ini yang saya bilang. Ini? Dia banyak jarinya banyak putus digigitin temennya. Ini korban KDRT dari istri sah. Tuh. Jadi gigitin jari-jarinya. Oh my god, kasian banget. Oh, ini dia mau ganti kulit. Saya nggak tega juga kan. Jangan. Jadi semenjak itu saya bikin kandang di sini, saya pisah-pisahin satu-satu. Jadi boros sih. Boros kandang, cuman kasihan kalau digabungin kita cuma mau ngincer wah cuan telorin gitu kan. Iya. Tapi petnya saling berantem juga, saya nggak tega. Nah, ini Red Albino T+ nih, lagi mau beranak, kayak lagi dikawin-kawinin. Oke, ini juga satu jantan dua betina.
Apa enggak? Ini 1 jantan 3 betina. Oh ini tuh ada 4. Mana? Ada 4 ya? Kayaknya nyumput Oh ya. ngumpet kayak. Ngumpet kayaknya. Nah ini green biasa lah. Oke. Nah ini kalau yang normalan lah ya. Cing, cing, cing. Oke, ini banyak juga tapi. Oke. Nah, aku mau nanya, iguana yang paling unik yang Ko Hendra punya tuh menurut Ko Hendra yang mana? Unik gimana ya? Yang menurut Ko Hendra tuh paling rare lah, paling langka gitu. Ya itu tadi si Rhino hybrid Lewis itu. Oke, yang Rhino. Iya, hybrid karena Lewis mungkin di itu. Indo juga nggak banyak ya. Iya, betul. Oke, nah kalau yang paling mahal? Paling mahal ya itu juga. Sama itu Iya. juga. Kalau yang terfavorit? Favorit saya sih Blue. Kenapa? Karena dia bisa bonding. Rock iguana itu bisa bonding loh, kayak kucing. Oh, oke. Jadi, tapi emang iya sih, tadi juga pas aku pegang tuh dia kayak yang jinak banget gitu loh. Iya, dia bisa bonding sama orang. Suka, lucu banget. Nih, kalau misalkan dilepasin tuh mereka bakal lari gitu. Enggak. Wah, keren banget. Anyway, udah ada gak yang belum dikasih makan? Pengen dong ngasih Ada. makan? Nanti si Blue aja kasih makan ya. Oke, kita kasih makan iguana aja kalau gitu. sekarang. Oke, saya ngambil makan-makanannya dulu ya. Oke. Nih yang penasaran ngasih makan iguana kayak gimana ya? Tunggu sebentar ya. Nah ini namanya si... Oh, ada namanya? Ada. Siapa namanya? Ini si Tosca. Oh, namanya Tosca. OMG. Hai Tosca. Jadi kita mau feeding Tosca. Nah, kita lihat gimana sih caranya feeding Nih, iguana tuh. seru lagi. Nggak beda jauh sama apa piara tegu Piara ya? apa? Tegu kan? Iya, piara tegu. Tapi kalau Dia tegu piara kan tegu. berdarah-darah. Tuh. Wow. Sama Halo. aja. Dia Hai. feeding responnya ada Hai. kayak tegu. Cuma bedanya kalau tegu itu ke makanan apa namanya? No. Cute. Tikus atau daging. Iya. Ya, ini mah ke Terus berdarah-darah pelet sama gitu ke kan. pisang. Ini kayaknya lebih lucu. Jadi ini ini pelet by the way, ini pelet. Oke. Aduh, gue takut. Oke, jadi dikasih makan yang mana dulu? Bebas, mau yang mana dulu sih saya Yaudah, bantu. Pelet dulu deh. Coba. Tapi dia kayaknya ngincer pisang. Oh yaudah, kalau gitu Tuh. pisang. Kamu maunya pisang? Nih. Oke. Ih, saatnya. Iya bentar. Tosca. Sumpah, gue takut dia loncat. Bentar ya. Ini harus dikupas dulu kan? Sebenarnya nggak dikupas nggak apa-apa, tapi ya, biar gampang deh, nggak apa-apa. Tuh. Maaf ya. Dia malah suka itunya ya. Sumpah aku takut dia jatuh. Iya bentar, ya ampun. Oh my god, gue yang takut sumpah. Sumpah. Bisa nggak kamu mundur dulu sayang? Nah, nggak apa-apa kan? Nah, oke. Aku takut dia jatuh. Ini aku pegang gini dia nggak akan gigit tangan aku kan kok? Ya enggak sih. Ya. Terus jawabannya lama ada jeda. Sumpah. Ini Tapi kan lebih ngeri piara tegu kan? Dia piara tegu. iya sih, tapi kan nggak aku kasih makan pakai tangan gini. Ngeri juga kalau kegigit. Enggak lah, enggak. Sakit nggak kalau kegigit? Dia kalau gigit pinter sih. Jadi cuman kalau misalkan tangan kita gigit, saya pernah ya. Dia gigit lepas lagi. Dia tahu ini gitu? bukan pisang, lepas lagi. Oh nggak enak. Iguana dia, gitu. Kalau iguana gigit ya salah. Dia gigit gini nih, tek lepas lagi. Oh bukan pisang gitu. Oh, Nih, baik. mau nggak? Tapi berdarah nggak? Ya dikit lah. Tuh, dia pelet juga. Jadi piara iguana tuh nggak susah ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau buat kita yang sibuk nggak bisa beli sayur, simpen sayur, itu cukup kasih pelet kura atau pelet untuk iguana ya. Zoomed itu juga udah oke sih. Kayak gini nih saya kasih Pelet apa? Pelet kura atau pelet buat iguana? pelet kura. Loh, bisa juga. Bisa. Oh, tapi nggak apa-apa. Maksudnya nutrisinya terpenuhi, nggak harus Kalau sayur untuk gitu. jangka panjang, dia lama gede kalau kasih pelet kura. Karena kura itu kan proteinnya lebih dikit. Tapi kalau karena kepepet, misalnya kita sibuk, kasih kali-kali gini nggak apa-apa.
Oh, oke, siap. Yang penting takarannya sesuai aja lah ya. Gitu. Kalau misalkan mau kasih feeding peret kura setiap hari harus dikasih tambahan, misalkan kasih pisang, kasih apa. Oke. Dan ini tuh tiap hari nggak? Tiap hari, iguana tuh makan tiap hari. Bisa sih dibikin 2 hari sekali, cuma saya nggak tega ya. Oh, kayak kucing aja gitu kan? Kayak masa sih dikasih makannya 2 hari sekali, gitu kan? Mungkin gini, ada yang piara iguana 2 hari sekali. Itu buat teman-teman yang tinggal di tempat dingin. Mungkin kayak kamu di Bandung ya? Iya. Di Bandung itu kan dingin. Kalau pada saat lagi hari-hari dingin, kasih tiap hari itu malah nggak bagus. Oh, Karena dia oke. pencernaannya nggak lama kan. Namanya reptil kan kalau misalkan dingin kan Nggak mau ini. dia bercernanya lama nih. Dikasih setiap hari mungkin dia nggak kecerna udah makan lagi. Iya. Tapi kalau untuk di Subang, ini kan panas Panas. banget. Jadi tiap daerah tuh harus disesuaikan lah ya. Kalau untuk Oke. Subang atau tempat-tempat yang panas, teman-teman kasih tiap hari no problem, malah bagus. Cepet gede dia. Oke, berarti sesuai sama tempatnya ya, disesuaikan gitu. Iya, iya. Oke, siap. Nah, aku mau tanya dong, tadi katanya Koko mau ngasih tips. Oh iya. Jadi saya ada tips yang ini sesuai dengan pengalaman ya. Kan mungkin tadi sambil di sela nggak di video nih, dia nanya, ini Ko Hendra ternak apa aja jadi gitu kan? Iya, jadi mulu. Gila, dia cuma 1 pasang jadi. Jadi Gimana? tipsnya tuh begini, kalau kata pepatah zaman dahulu kala, saya tuh ada 2 tips, ada 2 quotes yang saya pegang teguh. Satu, cacing-cacing, naga-naga. Maksudnya apa? Jadi kasarnya kalau mau breeding atau enggak gitu. Kalau mau breeding ya harus jangan kagok. Contohnya jangan kagok begini. Kita kalau misalkan piara breeding, kita piara hewan yang buat di breeding, tapi pada saat kita berhasil bikin hewannya nelur, tapi kita tidak Maksimal. bukan tidak maksimal, belum punya inkubatornya atau Oke, apanya. nggak prepare. Nggak ada prepare-nya lah ya, Oke. nggak ada prepare-nya. Jadi pada saat kita nelor nggak bisa netesin, gagal. Kita nunggu tahun berikutnya lagi. Iya, benar-benar. Nah, kadang-kadang dari pengalaman kalau saya ngobrol sama teman-teman, karena dia miaranya aja udah lama ya. Akhirnya berhasil nelor. Terus Oke. dia nggak bisa netesin, patah semangat. Udahlah, kayaknya nggak bisa breeding gitu kan. Oke. Jadi kasarnya mungkin saya tangannya nggak dingin atau gimana nggak bisa breeding. Padahal bukan itu ya. Tapi kalau menurut saya itu nggak, ya mungkin ya kalau kepercayaan teman-teman ada yang percaya tangan dingin boleh. Tapi menurut saya itu semuanya bukan kepercayaan sih. Kalau kita udah benar stepnya, progresnya udah benar, stepnya benar, terus infrastruktur atau peralatannya benar, harusnya sih margin of error gagalnya itu dikit. Oke, benar-benar intinya kita harus well prepare banget Nah, nih. jadi cacing-cacing, naga-naga. Benar, Kalau kita benar. udah mau breeding, ya harus jadi naga sekalian. Iya, benar. Dari pelet, masa kita kasih kangkung terus? Udah tahu kangkung itu kan kurang nutrisi. Kalau di saya itu makanan tuh banyak sekali. Kadang saya kasih pelet, kadang saya kasih sawi, labu, ya banyak macamnya. berarti Jadi biar nutrisinya variatif banget Iya, ya. karena di alam mereka kan variatif. Iya, benar juga. Pada saat nutrisi mereka cukup, pasti mereka subur, gitu Iya. aja. Oke, berarti dari iguananya pun selain harus prepare kayak alat-alat gitu ya untuk kalian yang mau breeding nih, dari iguananya pun harus disiapin. Iya, nutrisinya Ya kan, dipenuhi. nutrisinya juga nggak boleh yang kayak pengen breeding, pengen bagus hasilnya, tapi kayak kalian kasih makan aja itu betul. aja. Ya kangkung Betul. atau satu macam terus dari kecil sampai gede toge terus gitu kan. Iya, Ya, perawatannya nggak bisa. juga, mungkin kayak jaga kebersihannya juga, terus ya badannya juga gitu kan, bener-bener harus prepare semuanya lah gitu, harus serius intinya. Betul. Jadi tadi ya yang pertama kan cacing-cacing naga-naga udah siap, udah mau breeding, siapin infrastruktur, inkubator segala macam, udah ready. Nah, tinggal yang kedua. Yang kedua ini harus dilakuin. Apa? Soalnya teman-teman banyak yang lakuin yang pertama, dia udah serius, invest, beli semua peralatan, hewan dirawat bener, tapi gagal dan pensiun gitu kan. Iya. Karena dia nggak kayak punya, gitu. nggak ngikutin pepatah saya yang kedua nih. Apa itu? Yang kedua itu pancek di nagalur, ulah ingkah sanajan awak lebur. Jadi nih, kalau Nggak kita bisa udah mengulang. Hah? Diulang. Nggak bisa mengulang aku. Nih, pancek di nagalur, Pancek di nagalur, ulah ingkah ulah ingkah, sanajan awak lebur. sanajan awak lebur. Jadi intinya Apa kita harus artinya? pancek. Kalau kita udah mau breeding, Oke. kita udah siapin segala macam perawatan bagus. Terus ternyata masih belum berhasil. Putih. Oke. Ya, masih belum berhasil. Terus Wutut. masih belum berhasil ya. Oke.
terus Nah. menyerah, gitu kan? Menyerah. Oke. Jadi pas dia gagal tuh orang milihnya nyerah. Iya, kalau Oke. saya tuh tipenya sebelum berhasil, mau bertahun-tahun tidak berhasil, saya biarin. Oke. Saya repeat. Coba Pasti lagi, coba berhasil. lagi. Oke, berarti yang kedua itu adalah pantang menyerah. Betul. Jadi kalau gagal sekali ya it's okay, atau Iya. baru sekali kan. Maksudnya ya kita sih berharapnya kan memang nggak gagal. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri kalau kita bisa gagal kan. Jadi kalau misalnya gagal tuh jangan pantang nyerah. Jangan bilang kayak, ah udahlah aku tangannya nggak dingin, aku nggak akan berhasil, lalala lili. Itu jangan. Tapi kalian tuh harus coba terus semaksimal kalian bisa. Iya. Ini bagi pengalaman aja ya. Saya pun sama. Itu laser antilean. Bayangin, saya piara hampir 3 tahun nggak nelor. 3 tahun loh. 3 tahun. Saya beli udah gede loh. Oh, udah Beli udah jadi gede, indukannya gitu. dipiara di set 2 tahun lebih sampai 3 tahun nggak nelor-nelor. Oke. Mungkin dia butuh penyesuaian gitu kan. Oke. Ternyata ya kalau tadi ya saya bilang, aduh saya udah bikin kandang, udah kasih makan. Iya. Ah udah saya nyerah aja lah, nggak bisa. Iya. Saya tangannya saya jual aja gitu kan. Berarti saya nggak bisa breeding. Iya, betul. Tapi Dan saya nggak berhasil. pantang menyerah, biarin aja saya piara. Akhirnya kan udah bertelur, beranak gitu. Gila, akhirnya adalah anak-anak yang di belakang tadi, guys. Betul. Banyak kan. Itu gara-gara Kohendra juga jangan salah. Ternyata Kohendra ini nggak yang langsung dia mau breeding dan berhasil loh. Iya. Tapi dia juga breeding Proses terus ya. gagal. Betul. Butuh proses sebenarnya. Prosesnya tuh lama dan jatuh bangun juga ya kan. Nggak langsung berhasil. Oke, jadi nih buat kalian mau yang pertama kali breeding, itu kalian harus ngikutin saran-sarannya Kohendra lah. Nggak harus sih sebenarnya, tapi kalau kalian mau berhasil, Kohendra kan udah berpengalaman nih. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti sarannya itu lebih bagus gitu. Ada Betul. lagi nggak Kohendra? Ya itu tadi, intinya kita kalau yang pertama itu maksudnya bahasa Indonesianya ya. Kalau kita mau breeding tuh jangan kagok. Artinya kagok Ya. tuh ya kita kasih makan, terus udah makan telur pasti dia bertelur kan. Harus siapin inkubator segala macam kita pelajari, jangan asal. Jadi Betul. biar berhasil. Nah, kedua kalau misalkan belum terjadi ini, ya kita nggak boleh menyerah Betul. gitu kan. Pokoknya harus pantang nyerah. Harus aja. pantang menyerah karena mungkin tiap hewan beda. Kayak saya punya iguana banyak ya, puluhan ya. Ada yang setahun bisa beradaptasi, udah kawin. Ada yang butuh bertahun-tahun Iya. untuk beradaptasi hingga mereka bisa kawin. Tapi kalau kita sabar, kita tekun, yakinlah pasti bisa breeding. Pasti yakin. Pokoknya intinya usaha itu, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita. Tuh. Ya kan? Jadi kalian nggak boleh pantang nyerah. Terus kalian harus serius juga kalau misalkan mau breeding gitu. Tapi kalau nggak breeding pun kalian tetap harus serius untuk merawat hewan kesayangan kalian gitu. Oke deh Kohendra, paling untuk session iguananya kita sampai sini. Oke. Udah banyak banget, kalian bisa lihat iguananya Kohendra yang unik-unik banget, bagus-bagus banget, yang warnanya kayak stabilo banget. Luar biasa banget dan harganya juga bervariatif. Jadi kalau kalian nih mau belajar untuk tahu nih move iguana atau mau tahu cara breeding dongko kayak gimana gitu kan, atau mau jual beli atau mau pelihara pertama kali kayak gimana, kalian bisa langsung hubungi Kohendra di mana kok? IG kita 33 Reptile Farm ya. Oke, di IG-nya di 33 Reptile Farm. Jadi tinggal di chat aja ke Kohendra. Oke deh, thank you. Thank you. Ko. Di video selanjutnya, kita bakalan lihat dogi-dogi peliharaan Kohendra yang unik banget. Apa aja keunikannya? Saksikan di video selanjutnya ya.